Alkitab menegaskan bahwa di antara semua bangsa, Allah memilih Israel untuk menjadi umat-Nya. Dalam Yesaya 44 ayat 1, Allah berfirman, "Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Pilihan ini bukanlah berdasarkan jumlah mereka atau kehebatan mereka, tetapi karena kasih Allah dan janjinya kepada Abraham, nenek moyang mereka." Ulangan 7 ayat 7 hingga 9. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahwa Tuhan, Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Mengapa Allah memilih Israel? Ada dua alasan utama mengapa Allah memilih bangsa Israel. Alasan pertama, janji kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa besar dan mewarisi tanah Kanaan. Kejadian 12 ayat 3, ayat 7, dan Kejadian 17 ayat 4 serta ayat 7 hingga 8. Pilihan ini adalah hasil dari iman Abraham yang luar biasa, seperti yang dicatat dalam Kejadian 26 ayat 3 hingga 5. Janji ini dilanjutkan kepada Ishak dan Yakub, menegaskan kesetiaan Allah dalam menggenapi firman-Nya. Kejadian 17 ayat 21, dan Kejadian 28 ayat 13 hingga 15. Alasan kedua, teladan bagi bangsa-bangsa lain. Israel dipanggil untuk menjadi bangsa teladan yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Mereka disebut sebagai kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19 ayat 6. Ketaatan mereka akan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan akan mendatangkan hukuman. Ulangan 28. Melalui mereka, bangsa-bangsa lain diharapkan mengenal Allah yang sejati dan hikmat-Nya. Ulangan 4 ayat 5 hingga 7. Namun, seringkali Israel gagal menjalankan peran ini. Mereka salah mengartikan status mereka sebagai umat pilihan, merasa superior daripada bangsa lain. Padahal mereka dipanggil untuk melayani dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Keluaran 19 ayat 5. Yesus, tujuan utama pilihan Allah atas Israel. Pilihan Allah atas Israel juga berkaitan dengan rencana keselamatan dunia. Dari bangsa ini lahir Yesus Kristus, Sang Mesias, yang menjadi juru selamat bagi seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Mesias sudah dinyatakan sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Kejadian 3 ayat 15, dan ditegaskan melalui garis keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, Kejadian 12 ayat 3 dan pasal 22 ayat 18. Meskipun tujuan utama ini tercapai melalui kedatangan Yesus, Israel gagal dalam misi mereka untuk mengajarkan bangsa-bangsa lain tentang Allah. Namun, Allah tetap setia pada janjinya, dan rencananya tergenapi dengan sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Pelajaran dari bangsa Israel untuk dunia. Sejarah bangsa Israel memberikan wawasan mendalam tentang hubungan manusia dengan Allah dan prinsip-prinsip spiritual yang abadi. Melalui perjalanan panjang mereka, terdapat 3 pelajaran fundamental yang relevan bagi seluruh umat manusia. Pertama, ketaatan membawa berkat, sedangkan ketidaktaatan mendatangkan konsekuensi. Seperti yang ditulis Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 11, pengalaman Israel menjadi contoh bagi umat manusia. Ketaatan mereka kepada Allah membawa berkat melimpah, tetapi ketidaktaatan mendatangkan penghukuman, termasuk pembuangan ke Babel dan kehilangan status mereka sebagai bangsa pilihan secara fisik. Kedua, hukum Allah bersifat universal dan abadi. Hukum Allah, termasuk 10 perintah dan Sabat, diberikan untuk kesejahteraan umat manusia. Ulangan 10 ayat 13. Dalam Perjanjian Baru, hukum ini tertulis di dalam hati umat Allah, menunjukkan kekekalan prinsip-prinsipnya. Ibrani 8 ayat 10. Ketiga, Allah memiliki rencana inklusif bagi seluruh umat manusia. Sejak awal, pintu keterbukaan telah disediakan bagi bangsa-bangsa lain.
Contoh nyata adalah Rut dari Moab, yang tidak hanya diizinkan bergabung, tetapi bahkan menjadi bagian penting dalam garis keturunan Mesias. Rut 1 ayat 16 dan Matius 1 ayat 5. Dalam perkembangan selanjutnya, gereja menjadi representasi nyata rencana Allah yang melampaui batas etnis dan status sosial. Seperti ditegaskan Petrus, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam Kristus, tidak ada perbedaan etnis atau status sosial. Semua adalah satu tubuh. Galatia 3 ayat 28. Masa depan Israel yang dijanjikan. Meskipun bangsa Israel sering gagal menjalankan peran mereka, Allah tetap setia pada janjinya. Alkitab menubuatkan pemulihan Israel sebagai bangsa yang taat dan setia di bawah pemerintahan Kristus pada masa depan. Yesaya 11 ayat 12 menegaskan bahwa Allah akan mengumpulkan kembali sisa-sisa Israel dari seluruh penjuru bumi. Dalam kerajaan Allah, Israel akan memainkan peran penting sebagai bangsa yang memimpin dunia dalam kebenaran, menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lainnya. Yesaya 2 ayat 2 hingga 4. Mereka akan hidup dalam damai, diberkati dengan hubungan yang dekat dengan Allah, dan menjadi alat untuk memberkati semua bangsa sesuai dengan rencana kekal Allah. Zaharia 8 ayat 13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Allah tidak hanya menunjukkan kesetiaannya melalui pemulihan Israel, tetapi juga mengajarkan gerejanya tentang pentingnya ketaatan dan tanggung jawab. Kehidupan bangsa Israel mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Allah membawa berkat, sementara pemberontakan membawa konsekuensi serius. Namun, Allah tidak pernah menyerah pada rencananya. Pilihannya atas Israel menjadi bukti kasih-Nya yang kekal, dan melalui kedatangan Yesus Kristus, rencana keselamatan itu diperluas kepada semua bangsa. Kini, gereja dipanggil untuk melanjutkan misi tersebut, menjadi terang dunia, dan memberitakan kasih karunia Allah kepada semua orang. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki tanggung jawab besar dalam amanat agung yang diberikan Yesus sebelum kenaikannya ke surga. Dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, Yesus memerintahkan kita untuk pergi, menjadikan semua bangsa murid-Nya, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, serta mengajarkan mereka untuk menaati segala sesuatu yang telah Dia perintahkan. Tanggung jawab ini tidak hanya mengharuskan kita menyampaikan Injil, tetapi juga hidup sebagai saksi Kristus melalui tindakan, perkataan, dan kasih kita kepada sesama. Dengan cara ini, kita berpartisipasi dalam rencana Allah yang kekal untuk menyelamatkan dunia dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya.